Hanya 9 bulan sebelum Piala Dunia 1986 dimulai, kota Meksiko justru luluh lantak oleh peristiwa gempa besar yang melumpuhkan negeri ini, meruntuhkan ratusan gedung menjadi tumpukan puing beton. Ribuan nyawa melayang. Namun dalam situasi dan kondisi kehancuran, di sela-sela puing yang belum sepenuhnya bersih, tim nasional Meksiko harus tetap turun bertanding di lapangan, dan menyukseskan ajang kejuaraan tingkat dunia, yang tak bisa diundur lagi. Setelah sebelumnya Meksiko terpilih karena menggantikan Kolombia, yang merasa tidak sanggup melaksanakan event besar tersebut. Lalu, bagaimana mungkin, sebuah negara yang hancur lebur, tiba-tiba menjelma menjadi panggung sepak bola paling indah dalam sejarah? Dengan antusiasme membara dari para penggemar, atmosfer yang menggetarkan di sepanjang turnamen, dan lahirnya fenomena The Mexican Wave, alias ombak Meksiko. Sebuah pengalaman yang tak terlupakan bagi para pemain dan penonton. Inilah kisah L3 di Piala Dunia 1986. Mari kita simak sekelumit kisahnya, di sini. 3 Top Sports. Stadion Azteca. Sebuah arena olahraga terbesar dan paling megah di negara Sombrero, di pusat Mexico City, sedang bersiap-siap menjadi tempat yang akan dikenang dalam sejarah. Waktu itu, tepat di akhir bulan Mei, di tahun 1986. Di bawah terik matahari musim panas yang menyengat, dan membuat gerah, kehidupan kota Meksiko sama sekali tak terpengaruh, terlihat tetap dinamis. Berita tentang akan terselenggarakannya Piala Dunia di Meksiko, sudah tersebar luas ke seluruh penjuru negeri, baliho dan pamflet ada di mana-mana, masyarakat sangat antusias menyambut gelaran akbar tersebut. Terpilihnya Meksiko sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 1986 kala itu, memang sudah pas, Meksiko punya kecintaan yang sangat luar biasa kepada sepak bola. Di Stadion Kebanggaan Meksiko, pesta pembukaan spektakuler digelar dengan pertunjukan budaya yang beraneka warna, mulai dari pakaian tradisional hingga topi khas Meksiko, sombrero. Pertandingan pembuka pun dimulai antara Italia versus Bulgaria dari grup A. Puluhan ribu supporter bersorak, gemuruhnya bagaikan ombak tsunami yang berusaha meruntuhkan mental tim lawan. Bagi L3, julukan untuk timnas Meksiko, turnamen ini bukan sekadar sepak bola. Ini adalah sarana penyembuhan bagi luka bangsa. Sepak bola diharapkan menjadi momen kebangkitan semangat untuk negara yang masih dalam suasana berduka. Perjalanan timnas Meksiko di Piala Dunia 1986. Sebagai tuan rumah, Meksiko berhak mendapatkan tempat utama dalam peta perebutan trofi Piala Dunia. Langkah awal L3, julukan timnas Meksiko, dimulai di grup B. Timnas Meksiko tergabung bersama Paraguay, Belgia, dan satu wakil dari benua Asia, Irak. Tuan rumah Meksiko baru berlaga 2 hari kemudian, pada tanggal 2 Juni. Meksiko berhadapan dengan Belgia, pada laga pembuka yang krusial di babak penyisihan grup ini, dengan dipimpin oleh sang bintang Real Madrid, Hugo Sanchez, Meksiko langsung menyengat. Gol sundulan Fernando Cuirarte, dan sontekan cerdik Hugo Sanchez membakar semangat seisi stadion. Kemenangan ini memicu lahirnya fenomena The Mexican Wave, alias ombak Meksiko, di tribun penonton, sebuah selebrasi ikonik yang diadopsi dunia, hingga hari ini. Laga kedua Meksiko, L3 bertemu dengan Paraguay. Pertandingan antar kedua tim sesama Amerika Latin tersebut, sangat menguras tenaga dan melelahkan. Kedua tim sama kuatnya dalam bertahan maupun menyerang. Luis Flores membuka skor untuk Meksiko pada menit ketiga, tetapi Julio Cesar Romero menyamakan kedudukan untuk Paraguay pada menit ke-85. Hasilnya, skor imbang bertahan hingga peluit panjang,
namun mentalitas pantang menyerah Meksiko mulai terbentuk di sini. Pada pertandingan terakhir di babak grup ini, L3 harus melawan tim Irak, yang merupakan tim terlemah di grup B. Gol tunggal dari Cuirarte pada menit ke-54, memastikan Meksiko keluar sebagai juara grup. Bagi Meksiko, jalan menuju babak selanjutnya, kini sangat terbuka lebar. Keajaiban Manuel Negrete. Memasuki babak 16 besar melawan Bulgaria, tekanan di pundak para pemain terasa begitu nyata. Beberapa menit sebelum laga dimulai, Thomas Boy, sang kapten tim, berbisik kepada rekan-rekannya di lorong stadion. Bermainlah untuk mereka yang kehilangan rumah. Bermainlah untuk mereka yang mendengarkan kita dari balik reruntuhan. Kata-kata dari sang kapten itu, merasuk ke dalam sanubari seluruh anggota tim Meksiko, menjadi pelecut semangat, melebihi apapun. Pertandingan pun langsung dimulai dengan 1-2 yang cepat dengan Javier Aguirre. Bola kembali melayang ke arah Negrete dalam posisi merakyat Meksiko seketika membahana ke seluruh penjuru negeri. Gol itu, gol tendangan Scissors Manuel Negrete, yang kelak dinobatkan oleh FIFA sebagai gol terindah dalam sejarah Piala Dunia. Akhirnya, Meksiko menang 2-0 atas Bulgaria, dan melangkah ke perempat final dengan kepala tegak. Tanggal 21 Juni tahun 1986, babak perempat final. Meksiko harus keluar dari kenyamanan Azteca dan bertanding di Estadio Universitario, Monterrey, menghadapi raksasa Eropa, Jerman Barat. Pertandingan ini berjalan bak medan perang taktik yang melelahkan di bawah suhu ekstrim yang menyengat. Pelatih Meksiko, Bora Milutinovic, menerapkan disiplin tingkat tinggi untuk meredam Die Mannschaft yang dimotori oleh Lothar Matthaus dan Karl-Heinz Rummenigge. Menit ke-64, Jerman Barat terpaksa harus bermain dengan 10 orang, setelah Thomas Bertoldi kartu merah karena terlibat perselisihan fisik dengan pemain Meksiko. Publik tuan rumah bersorak, angin kemenangan tampaknya berembus ke arah L3. Menit ke-85, petaka bagi Meksiko. Javier Aguirre menerima kartu kuning kedua. Jumlah pemain kembali seimbang, dan keunggulan momentum Meksiko seakan menjadi sirna. Skor tetap 0-0 setelah 120 menit, pada laga yang brutal dan menguras fisik itu. Hingga akhirnya, penentuan satu tempat di partai semifinal itu, harus melewati drama adu penalti yang menegangkan. Disinilah mental baja Jerman Barat berbicara. Sementara penembak Jerman seperti Klaus Allofs, Andreas Brehme, dan Lothar Matthaus dengan dingin menaklukkan kiper legendaris Pablo Larios, algojo Meksiko justru gemetar. Tendangan Raul Servin dan Fernando Cuirarte berhasil ditepis oleh kiper raksasa Jerman, Harald Toni Schumacher. Skor penalti berakhir 4-1 untuk kemenangan Jerman Barat. Mimpi Meksiko melaju ke semifinal pun, seketika runtuh di titik putih. Kekalahan di perempat final lewat adu penalti, memang selalu terasa menyesakkan. Di lapangan Estadio Universitario, kota Monterrey, Hugo Sanchez terduduk lesu, sementara beberapa pemain lainnya, tak mampu membendung air mata. Langkah historis timnas Meksiko itu, terhenti bukan karena kalah permainan, melainkan karena kalah mental di titik putih, dari raksasa sepak bola berpengalaman, Jerman Barat. Namun, reaksi yang muncul dari tribun penonton justru membalikkan keadaan. Tidak ada lemparan botol, tidak ada cemoohan, dan tidak ada amarah. Di tengah rasa kecewa yang mendalam, ratusan ribu supporter di stadion dan jutaan lainnya di depan layar kaca, justru memberikan standing ovation. Lagu tradisional Cielito Lindo bergema di mana-mana, bukan sebagai perayaan kemenangan, melainkan sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan habis-habisan tim nasional mereka. Bagi masyarakat Meksiko, pencapaian menembus perempat final saat itu adalah prestasi tertinggi mereka di Piala Dunia modern.
Tim generasi 86 ini mungkin gagal merengkuh trofi berlapis emas, namun mereka berhasil memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga bagi negaranya saat itu. Sebuah mukjizat yang sangat dibutuhkan, rasa bangga yang sempat rontok, dan momentum bagi pemulihan psikologis bangsa pasca bencana. Mereka membuktikan bahwa di tengah situasi sesulit apapun, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan sebuah negara.